Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Lisa Kifek Hanafi dengan NIM 013 dan teman saya. Raisa Pramanda dengan NIM 016. Di sini kami akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, apa sih PLTS itu sendiri? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya merupakan sistem yang dapat mengubah listrik matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan sinar matahari berupa radiasi sinar foton yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui sel surya atau fotovoltaik. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, PLTS dibagi menjadi tiga, yaitu off-grid PV plant, on-grid PV plant, dan hybrid PV plant. Untuk penjelasannya nanti akan disampaikan. Selanjutnya, untuk komponen dari PLTS itu sendiri, yang paling utama yaitu modul surya. Nah, komponen utama dari sistem pembangkit listrik tenaga surya adalah fotovoltaik, di mana proses yang bekerja terjadi melalui perangkat yang disebut sel surya atau sel fotovoltaik, yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menyerap cahaya matahari. Modul surya atau panel surya merupakan sel fotovoltaik PV yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah atau DC. Untuk gambarnya ada contohnya seperti ini. Baiklah, komponen selanjutnya di sini ada solar charge controller atau SCC, ada battery charge controller atau BCC. Di mana solar charge controller atau SCC merupakan eh, komponen yang berfungsi untuk mencegah baterai untuk mengalami pelepasan muatan berlebihan atau over discharge atau pengisian muatan yang berlebihan atau over charge. Lalu selanjutnya ada baterai charge controller atau BCC yang berfungsi untuk mengatur pengisian baterai dari berbagai sumber energi. Tidak hanya panel surya, tetapi juga sumber lain seperti generator listrik atau jet listrik. Selanjutnya, komponen PLTS-nya yakni ada inverter yang berfungsi untuk mengubah arus arah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya ada baterai yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi sementara yang sangat dibutuhkan bila sewaktu-waktu panel tidak dapat cukup matahari, ya bahkan penggunaan listrik di malam hari ketika cuaca mendung. Lalu selanjutnya ada meteran listrik yang berfungsi untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dan listrik yang digunakan oleh beban listrik. Nah, selanjutnya komponen penyangga atau struktur penyangga dari PLTS. Nah, struktur penyangga atau mounting structure berfungsi untuk menopang dan menempatkan sel surya pada posisi yang optimal, di mana struktur pada penyangga PLTS sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, di antaranya yang pertama yaitu L-foot. Nah, di sini L-foot adalah jenis perangkat berbentuk huruf L yang digunakan untuk menghubungkan rel penyangga sel surya ke atap. Kemudian yang kedua adalah clip lock. Sistem pemasangan panas surya yang dirancang khusus untuk atap logam tanpa perlu melubangi atap. Yang selanjutnya dulu blended mounting, yaitu merupakan struktur penyangga yang menggunakan beban atau balas seperti beton atau batu untuk menahan panel surya pada tempat tanpa perlu mengikatkan ke permukaan atap, yang biasanya digunakan pada atap datar. Selanjutnya yaitu fixed mounting. Panel surya yang dipasang di atas plafon, pemasangan panel surya pada tiang atau struktur yang ditanam ke tanah dengan sudut tetap. Jadi sudutnya tetap dan ada struktur rangka-rangkanya. Kemudian untuk floating solar, yaitu panel surya yang dipasang di atas permukaan air, yang kemudian terapung, seperti pemasangan di waduk, danau, atau kolam irigasi. Selanjutnya, komponen PLTS ada kabel dan konektor. Nah, kabel itu sendiri berfungsi untuk menyalurkan listrik dari panel surya ke komponen lain seperti inverter dan baterai. Ada kabel untuk arus DC dan ada kabel untuk AC yang salah satu jenisnya yaitu NJY atau NJM. Nah, kemudian konektor digunakan untuk menyambungkan kabel-kabel pada sistem PLTS dengan aman dan efisien.
Oke, selanjutnya di sini mengenai prinsip kerja proses konversi solar cell, di mana proses konversi cahaya matahari menjadi listrik pada sel surya terjadi karena material penyusunnya berupa semikonduktor tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N memiliki kelebihan elektron atau muatan negatif, sedangkan semikonduktor tipe P memiliki kelebihan hole atau muatan positif. Ketika kedua tipe ini digabungkan, terbentuklah sambungan PN atau dioda PN yang dapat mengantarkan listrik dari energi cahaya matahari. Berikut merupakan meteorologi atau metallurgical Johnson konversi solar cell, di mana yang gambar di pertama merupakan gambar semikonduktor jenis P dan N sebelum disambung. Lalu selanjutnya gambar yang kedua yakni sesaat setelah disambung terjadi perpindahan elektron-elektron dari semikonduktor N menuju semikonduktor P dan perpindahan hole dari semikonduktor P menuju semikonduktor N. Metalurgi konversi solar cell. Nah, elektron dari semikonduktor N bergabung dengan hole di semikonduktor P sehingga mengurangi jumlah hole dan membuat daerah tersebut bermuatan negatif. Sebaliknya, hole dari semikonduktor P bergabung dengan elektron di semikonduktor N, mengurangi jumlah elektron dan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang negatif dan positif. Ini disebut dengan daerah deplensi yang ditandai dengan huruf V. Baik elektron maupun hole yang ada pada daerah deplesi disebut dengan pembawa muatan minoritas karena keberadaannya di jenis semikonduktor yang berbeda. Metalurgi yang selanjutnya yaitu perbedaan muatan positif dan negatif di daerah deplensi menciptakan medan listrik internal yang bergerak dari sisi positif ke sisi negatif. Medan ini menarik hole kembali ke semikonduktor P dan elektron ke semikonduktor N, serta melawan perpindahan muatan yang menyebabkan terbentuknya daerah deplesi. Medan listrik pada sambungan P dan N menciptakan keseimbangan ketika jumlah hole yang bergerak dari semikonduktor P ke N sama dengan jumlah hole yang ditarik kembali ke P oleh medan listrik. Hal yang sama terjadi pada elektron yang bergerak dari N ke P, diimbangi oleh tarikan medan listrik kembali ke N. Oke, selanjutnya mengenai klasifikasi PLTS off-grid, di mana PLTS off-grid adalah sistem mandiri yang tidak terhubung ke jaringan listrik umum. Sistem ini menggunakan baterai untuk penyimpanan energi dan biasanya digunakan di daerah terpencil. Prinsip kerja dari PLTS off-grid ini yang pertama yaitu ketika panas surya menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik atau DC. Selanjutnya, arus listrik atau DC ini akan dialirkan menuju solar charge controller, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur pengisian baterai dan cegah overcharge atau discharge. Lalu ketika arusnya akan dialirkan menuju baterai sebagai penyimpanan. Nah, selanjutnya ini arus akan diubah ke AC melalui inverter. Selanjutnya, eh, arus yang digunakan di beban rumah akan dibagi melalui bagi lalu menuju beban rumah. Selanjutnya yakni klasifikasi PLTS on grid, di mana PLTS on grid terhubung langsung dengan jaringan listrik umum atau PLN. Sistem ini tidak menggunakan baterai dan bekerja secara paralel dengan jaringan listrik. Prinsip kerja dari PLTS on grid ini yakni ketika panas surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah DC, lalu selanjutnya arus searah DC ini akan dialirkan menuju inverter untuk diubah menjadi arus AC. Lalu step ketiga ini listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Di hal ini terjadi pekerjaan meter dua arah, di mana kondisi satu ketika produksi panel surya tidak mencukupi, listrik akan diambil dari jaringan listrik umum PLN. Namun ketika panel surya memiliki kelebihan listrik akan diekspor ke PLN sebagai deposit dengan KWH eksim. Nah, selanjutnya PLTS hybrid. Nah, PLTS hybrid yaitu menggabungkan keunggulan dari sistem off-grid dan on-grid. Nah, sistem ini terhubung ke jaringan listrik umum serta dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi. Jadi, eh, panel surya menghasilkan arus DC yang kemudian dialirkan ke inverter
hybrid. Inverter hybrid ini mengubah arus DC menjadi arus AC dengan mengatur pengisian baterai secara efisien. Nah, energi yang dihasilkan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan beban. Nah, kemudian untuk kelebihannya, ketika panel surya memiliki kelebihan listrik, maka akan dialirkan ke jaringan PLN. Nah, sedangkan pada saat kondisi baterai kosong dan panel surya tidak bisa memproduksi listrik, maka akan mengambil dari jaringan listrik itu sendiri yang menggunakan di sini menggunakan kWh meter Exim. Selanjutnya, kelebihan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama yaitu energi terbarukan. Nah, sumber energi matahari merupakan energi terbarukan yang tidak akan habis, berbeda dengan bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Yang kedua yaitu PLTS ini ramah lingkungan, karena pembangkit listrik tenaga surya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara selama operasinya. Yang ketiga yaitu dapat dipasang di lokasi terpencil. Karena sistem tenaga surya dapat dipasang di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional, sehingga meningkatkan akses energinya. Oke, selanjutnya kekurangan yang akan dijelaskan mengenai bergantung pada cuaca. Efisiensi pembangkit listrik tenaga surya sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Pada malam hari atau saat cuaca mendung, produksi listrik akan berkurang. Lalu kekurangan yang selanjutnya yakni biaya awal yang tinggi, di mana biaya instalasi awal untuk pembangkit listrik tenaga surya termasuk panel surya dan baterai penyimpanan relatif tinggi. Selanjutnya yakni efisiensi terbatas, di mana efisiensi panel surya saat ini masih terbatas yang umumnya berkisar antara 15 sampai 22% bergantung pada teknologi yang digunakan. Nah, di sini perbandingan sistem PLTS berdasarkan jenisnya ada PLTS off-grid, on-grid, dan hybrid. Berdasarkan keterangan koneksi PLN, PLTS off-grid terhubung, PLTS on-grid tidak terhubung, dan PLTS hybrid terhubung. Lalu berdasarkan keterangan baterainya, kalau off-grid itu tidak diperlukan, on-grid itu diperlukan, dan hybrid itu diperlukan. Lalu berdasarkan operasi saat PLN padam, ketika off-grid itu tidak bisa, ketika on-grid itu bisa, dan ketika hybrid itu bisa. Lalu berdasarkan biayanya, kalau off-grid itu lebih murah, on-grid lebih mahal, dan hybrid paling mahal. Lalu berdasarkan klasifikasi aplikasinya, kalau untuk off-grid itu daerah terjangkau PLN, kalau on-grid daerah terpencil, dan hybrid fleksibel daerah terjangkau ataupun terpencil. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.